Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita memulai lagi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai husnuzon. Husnuzon adalah prasangka baik terhadap orang lain. Nah, manfaatnya itu tidak adanya perpecahan dan kita lebih mempunyai banyak teman. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai simpati dan toleransi. Oke, mari kita lanjut. Tahukah kamu apa itu simpati? Simpati adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati berasal dari kata rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Nah, secara umum, simpati adalah perhatian yang terlibat pada seseorang dalam hubungan sosial hingga seseorang dapat merasakan hal yang sama dengan orang tersebut. Nah, jadi simpati itu adalah sebuah rasa kayak perasaan kita peduli terhadap orang lain. Nah, simpati ini dapat dirasakan dalam sahabatan, karib kerabat, tetangga, atau di tempat kerja dan lingkungan sekitar. Simpati dapat dirasakan seseorang ketika orang lain mengalami kesulitan, keberhasilan dalam melakukan suatu tindakan yang telah terjadi. Nah, jadi simpati ini dapat dirasakan ketika orang mengalami suatu kejadian. Misalnya, ketika orang mengalami kesulitan, kita merasa kasihan. Nah, itu dinamakan dengan kata simpati. Kemudian ada juga ketika orang berhasil, kita juga ikut senang. Itu namanya simpati. Nah, contoh simpati adalah yang pertama, memberikan ucapan selamat kepada teman yang mendapatkan juara. Contohnya, selamat ya, kamu sudah mendapat juara. Terus, contoh yang kedua, menghibur teman yang sedang sedih. Misalnya nih, teman kamu ada yang sedang sedih, maka kamu akan menghiburnya dengan lelucon atau mengajak dia untuk bicara, mendengarkan pembicaraannya. Nah, disitulah rasa simpatinya timbul. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, rasa simpati terhadap teman, contohnya menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian menolong orang yang sedang kesusahan, terus membantu korban bencana alam. Berikut contoh-contoh simpati yang ada pada lingkungan. Nah, cara bersimpati pada orang lain gimana sih? Cara bersimpati kepada orang lain, yang pertama kita harus memposisikan diri kita berada di posisi orang itu. Jadi kita ikut terlibat merasakan apa yang orang lain merasakan, dan kita juga merasakannya. Contohnya ketika orang itu sedih, kita juga ikut sedih. Ketika orang itu senang, kita juga ikut senang. Nah, yang kedua, mendengarkan curhatan atau cerita teman sampai selesai. Nah, ketika ada teman yang ada masalah, ada kekacauan, jadi ketika dia ingin curhat, ingin cerita kepada kita, maka kita harus mendengarkannya. Yang ketiga adalah menanyakan apa yang bisa kita bantu terhadap teman yang sedang membutuhkan. Nah, di sini ketika ada orang yang ingin butuh bantuan, dan sebagai makhluk sosial kita harus peduli terhadap orang lain. Contohnya, apa sih yang bisa kita bantu terhadap orang itu dengan menanyakan kepadanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sebab bersikap toleran. Tahukah kamu apa itu toleran? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleran berasal dari kata sifat yang menunjukkan tentang rasa menghargai perbuatan dan kebiasaan. Nah, jadi toleran itu adalah sikap kita terhadap orang dalam menghargai maupun menyikapinya.
Nah, tujuannya ini apa sih? Tujuan toleran adalah bersikap toleransi, menghindari kekerasan, dan mencintai kerukunan dalam perdamaian hidup. Nah, oleh karena itu, toleran tidak mengenal tempat dan waktu. Bahkan di negara kita, Indonesia, mempunyai banyak keragaman budaya, agama, dan bahasa. Maka, sikap toleransi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah, lingkungan, masyarakat, dan juga di rumah. Pokoknya, dimanapun kita berada, kita harus mempunyai sikap simpati dan toleransi terhadap orang lain. Nah, di dalam agama kita sendiri, agama Islam, juga mengajarkan hidup rukun dan damai. Dan baik itu antar suku, agama, dan bangsa, dan tidak menyukai adanya perpecahan. Nah, perbedaan merupakan rahmat bagi umat manusia. Di dalam menerapkan toleransi, agama Islam hanya mengajarkan pada kita bahwa kita boleh bertoleran terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita hanya dalam soal sosial dan kemasyarakatan. Tetapi di dalam agama itu tidak diperbolehkan. Nah, contoh toleransi apa sih? Yang pertama, menghormati orang yang berbeda agama. Jadi kita tidak boleh membedakan, walaupun orang itu berbeda agama dengan kita, tapi kita harus tetap menghormatinya, tetap berteman dengan dia, dan jangan disisihkan. Yang kedua adalah menghormati orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi apapun pendapat orang lain, kita harus menghargainya, menerima, dan membicarakan dengan baik-baik untuk mencari suatu solusi. Nah, toleransi contoh yang ketiga adalah tidak berisik ketika ada orang yang sedang sholat. Jadi ketika orang beribadah, kita tidak boleh berisik ya. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Yang kelima, tidak makan di depan orang yang sedang berpuasa. Nah, sekarang kita masuk pada manfaat sikap toleransi. Yang pertama, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan tenggang rasa terhadap sesama. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus menghormati orang lain. Baik itu bapak, ibu, teman, adik, semuanya harus kita hormati dan diperlakukan dengan baik. Nah, yang kedua, menghindari diri dari kekerasan atau kekacauan. Jadi toleransi itu dapat menghindari kita dari kekerasan dan kekacauan. Maka cintailah perdamaian. Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama. Jadi dengan adanya toleransi, kita lebih mempunyai hubungan sosial yang sehat. Teman kita lebih banyak, sahabat kita lebih banyak, dan kita lebih mudah melakukan apapun dengan bantuan orang lain. Nah, yang keempat, berlapang dada terhadap semua perbedaan. Nah, seperti yang Bu Mela bilang tadi, walaupun berbeda agama, tapi kita harus hidup saling rukun, sahabat, berteman, dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan dia. Oke, jadi itu ya anak-anak, apa itu simpati, sikap toleransi itu harus ditanamkan kepada diri kita agar tidak ada permusuhan dalam kehidupan kita. Karena Islam sendiri itu sangat mencintai hidup rukun dan damai. Nah, untuk tugasnya, pertama kerjakanlah kegiatan 1 halaman 28 di LKS. Yang kedua, tugas di foto, tuliskan nama lengkap dan kelas. Yang ketiga, nah batas akhir pengumpulan tugas pada jam 20 WIB ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.